Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan nomor 1 M. Nur Al-Bait dengan NIM 20205113 dengan tugas menjadi development team. Yang kedua, M. Abdullah Fakih dengan NIM 2020511139 dengan tugas menjadi development team. Yang ketiga, Elda Aldila Agustina Dewi dengan NIM 2020511141 dengan tugas development team. Yang keempat, Anissa Dwi Septianingsih dengan NIM 2020511149 dengan tugas development team. Yang kelima, Umi Fatimah dengan NIM 2020511154 dengan tugas menjadi Scrum Master. Yang keenam, saya Dila Kamila dengan NIM 2020511155 sebagai Scrum Master, dan nomor 7 Danendra Johan Fatahila dengan NIM 2020511162 sebagai Development Team. Di sini kelompok saya membuat aplikasi yang berjudul Sistem Informasi Berbasis Web pada Desa Sambiroto, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, dengan tujuan atau purpose terwujudnya sistem pengolahan data pemerintahan desa yang lebih baik dan terintegrasi, karena sistem yang berjalan saat ini masih menggunakan sistem manual, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi yang telah dibangun untuk mengolah data pemerintahan agar dapat menghasilkan sebuah informasi yang dapat diakses secara tepat dan akurat. Kebutuhan fungsional. Admin mampu menguasai atau memahami bahasa pemrograman PHP, MySQL, MyEditor, animasi, dan desain grafis, serta security system. Hal ini digunakan jika admin sebagai pusat kendali program ingin melakukan perubahan desain, DA, ngisi tampilan web, serta menjaga keamanan data dari ancaman spam atau sampah elektronik maupun hacker. Pegawai masuk ke akun pegawai, mengelola dan memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan masyarakat. Sebagai masyarakat, membuat akun supaya masyarakat mengajukan pernyataan dan melihat informasi terbaru. Kemudian kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, informasi, ada data dan aliran data. Data sendiri yaitu masyarakat, data pertanyaan dan jawaban, data informasi. Sedangkan aliran data yaitu masyarakat memasukkan data diri untuk login. Selanjutnya, masyarakat dapat mengajukan pertanyaan dan dapat mencari informasi yang ada pada Desa Sambiroto. Kemudian data pertanyaan tersebut diterima oleh pegawai, lalu pegawai memberikan tanggapan. Yang kedua, ekonomi. Secara ekonomi, masyarakat tidak perlu datang ke lokasi atau ke kantor kelurahan Desa Sambiroto jika ingin mengajukan pertanyaan dan mencari informasi, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi. Yang ketiga yaitu kontrol. User atau masyarakat memiliki hak akses login dan mengajukan pertanyaan atau mencari informasi. Pegawai memiliki hak akses untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Yang ketiga, admin memiliki hak akses untuk mengelola seluruh aplikasinya, akun user dan pegawai, pembaruan terhadap websitenya. Maaf, ini salah nomor. Yang keempat, maksudnya dengan efisien. Dengan adanya penerapan sistem informasi e-government pada Desa Sambiroto, maka penyampaian informasi yang dilakukan dari pihak desa kepada masyarakat akan lebih efektif dan efisien. Dan dengan adanya e-government, maka informasi yang ada dapat diakses setiap saat secara online oleh semua masyarakat Desa Sambiroto, yang memungkinkan penyediaan data lalu mutakhir. Nah, di sini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Danendra Johan Fatahila, NIM 2020511162.
Di sini saya akan menjelaskan desain atau tampilan yang telah dibuat. Untuk tampilan awalnya yaitu seperti ini, yang terdiri dari 3 buah menu, yaitu data master, surat, dan user. Untuk menu data master mempunyai 4 buah pilihan, yaitu terdiri dari daftar penduduk, tambah penduduk, daftar keluarga, dan tambah keluarga. Dan untuk menu surat terdiri dari 2 buah pilihan, yaitu daftar surat dan buat surat. Dan untuk menu user terdiri dari ganti password dan keluar. Dan untuk desain di dalam tambah penduduk sendiri yaitu seperti ini. Di sini untuk menambahkan data penduduk desa yang harus diisikan yaitu terdiri dari nomor KTP, nama, agama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, warga negara, pendidikan, pekerjaan, dan status pernikahan. Dan untuk desain dari daftar penduduk yaitu seperti ini. Di sini untuk menampilkan data penduduk yang telah diinputkan. Juga dipermudah untuk cari berdasarkan pilihan. Selanjutnya yaitu tambah keluarga baru atau untuk menambahkan kakak di dalam data desa. Yaitu yang pertama ada untuk memasukkan nomor kakak. Selanjutnya yaitu alamat, dusun, RT, RW, ekonomi, dan anggota keluarga. Dan untuk desain dari daftar keluarga sendiri yaitu seperti ini. Untuk menampilkan data keluarga yang telah diinputkan. Dan untuk desain di dalam surat keterangan sendiri yaitu untuk membuat surat keterangan yang berisikan yaitu nama warga, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, pendidikan, agama, pekerjaan, status pernikahan, nomor KTP, alamat, dan keterangan. Dan untuk desain yang telah diinputkan dari buat surat keterangan yaitu seperti ini. Ini adalah surat keterangan yang telah dibuat. Desainnya yaitu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Setianingsih, NIM 2020511149, kelas Teknik Informatika 3E. Di sini saya mendapat tugas atau bagian job desk development team untuk UAS rekayasa perangkat lunak. Di sini adalah fitur tambah penduduk di Desa Sambiroto, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Untuk yang pertama adalah nomor KTP, ini diisi dengan 16 digit angka, nama, agama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, warga negara, pendidikan, pekerjaan, dan status pernikahan. Kita klik simpan. Untuk yang selanjutnya, langsung bisa di menu daftar penduduk. Daftar penduduk warga desa Sambiroto. Ini kita cari berdasarkan NIK di KK. Kita cari, ini ada nomor KTP, nama, agama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, warga negara, pendidikan, pekerjaan, dan status pernikahan. Untuk fitur selanjutnya adalah tambah keluarga. Tambah keluarga di Desa Sambiroto yang baru mendaftar. Ini meliputi nomor KK, alamat sebelumnya, dusun, RT, RW, ekonomi, anggota keluarga. Ini kita klik simpan. Untuk codingan dari itu ini adalah ini. Ada ini menambahkan data penduduk,
dari Desa Sambiroto. Kita bisa mengisi simpan penduduk, kita bisa mengisi nomor KTP, nama, agama, tempat lahir, tahun, bulan, tanggal, jenis kelamin, warga negara, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, untuk yang selanjutnya untuk tambah keluarga. Kita bisa mengisi daftar keluarga, masukkan nomor kartu keluarga yang akan kita masukkan alamatnya, pilih nama untuk dusunnya, masukkan RT, RW, keadaan ekonomi pada saat tersebut, dan tambah anggota keluarga. Selanjutnya yaitu saya Adila Agustina Dewi, NIM 2020 51141. Di sini saya akan menjelaskan sesuai job desk saya, yaitu development team. Di mana development team itu memiliki tugas mengimplementasikan hasil rancangan dari Scrum Master dan Developer Team, atau kata lain membangun perangkat lunak sesuai request owner dan bernilai jual bisnis. Di sini saya akan menjelaskan menu dari tambah keluarga baru dengan cara memasukkan nomor KK, memasukkan alamat, misalnya Jalan Mawar, dan harus sesuai. Kemudian memilih nama dusun dengan cara klik dalam tabel itu, kemudian pilih dusun sesuai dusun warga di Sambiroto. Kemudian RT, memilih RT dan RW sesuai alamat, dan keadaan ekonomi sesuai keadaan ekonomi dalam sebuah KK. Jika ingin menambah anggota baru, tinggal klik tanda plus seperti tabel ini, yaitu data pertama adalah kepala keluarga, kemudian diklik simpan. Apabila sudah, warga atau pengguna bisa melihat data mereka dengan cara klik pojok atas, yaitu lihat data, kemudian mendapat tampilan daftar keluarga. Di situ tertera nomor ID keluarga, yaitu nomor KK, kepala keluarga, alamat, dusun, RT, RW, dan ekonomi. Dan dapat juga mencari KK yang ingin dicari, yaitu dengan cara klik pilih, kemudian cari. Dan ini untuk kodenya, seperti ini. Ini merupakan hasil coding, hasil dari screenshotan coding kami ya teman-teman, bisa dilihat. Kemudian ini lanjutan dari coding. Saya screenshot, mendapat 5 screenshotan. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Abid, NIM 2020 51135. Di sini saya berperan sebagai developer untuk aplikasi simpanan data desa. Tugas saya di sini yaitu pada bagian untuk membuat form surat. Dapat diketahui di sini ada beberapa template surat, yaitu dari surat keterangan hingga surat kematian. Lalu selanjutnya
Nah, ini dari isi untuk form untuk surat keterangan pindah. Yang dari pertama yaitu nama warga, lalu form untuk mengisi tanggal dan tempat lahir, yang ketiga untuk jenis kelamin, yang keempat untuk status keluargaan, yang kelima untuk status pendidikan, yang keenam untuk agama, yang ketujuh yaitu pekerjaan yang sedang dijalaninya, yang kedelapan yaitu untuk status pernikahan, yang kesembilan nomor KTP, yang kesepuluh alamat dari warga yang hendak pindah, yang ke-11 yaitu maksud saya tempat di mana orang tersebut pindah. Yang ke-11 adalah alasan kenapa orang tersebut pindah. Dan yang terakhir yaitu tanggal untuk kepindahannya. Ada juga untuk form bagian pengikut, namun dapat diisi ataupun tidak. Lalu di sini saya mengisinya dari nama warga yaitu Muhammad Rizky Pratama, untuk tanggal lahir di Pati, jenis kelaminnya yaitu laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, status pendidikannya sarjana atau S1, lalu agama Islam, pekerjaannya yaitu pegawai kantoran, status pernikahan yaitu sudah menikah, lalu nomor KTP, selanjutnya yaitu alamat yang beralamat di Desa Sambiroto, bertempat di Kabupaten Pati. Lalu untuk kepindahan yaitu dengan tujuan Jakarta Selatan. Selanjutnya alasan kepindahannya yaitu karena ada panggilan pekerjaan. Untuk tanggal pindah yaitu tanggal 3 Januari 2022. Lalu untuk pengikutnya yaitu Nur Rohmah yang berstatus sebagai istri dari Muhammad Rizky Pramana. Nah, ini untuk tampilan dari surat yang sudah jadi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pati, lalu ditandatangani oleh kepala desa dari Desa Sambiroto. Lalu ini untuk form sehingga orang yang hendak untuk pindah domisili dapat mencetak surat ini sehingga dapat dinilai dengan lebih praktis. Jadi tidak perlu mencari-cari bagaimana untuk membuat form surat pindahan, sehingga telah disediakan template. Kita hanya perlu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Fakih, NIM 2020511139. Saya akan menjelaskan bagian database-nya. Yang pertama, kita membuat database SIMDes atau simpanan desa. Yang kedua, kita membuat tabel. Tabel yang pertama diisi date keluarga atau detail keluarga. Yang kedua, tabel keluarga. Yang ketiga, mutasi warga. Yang keempat, tabel surat. Yang kelima atau yang terakhir, tabel warga. Selanjutnya, source code bagian database tadi.
Create tabel if not exist date keluarga. ID keluarga varchar 20 not 0 sampai default charset. Terus source code selanjutnya create tabel if not exist mutasi warga. Dalam kurung ID mutasi mediumin 9 not 0 auto increment, ID warga varchar 20 not 0 jenis mutasi varchar 15 not 0 tanggal date default 0 sampai dusun varchar 30. Selanjutnya create tabel if not exist mutasi warga dalam kurung ID warga varchar 20 jenis kelamin atau jekyll enum lw jenis mutasi varchar 15 periode varchar 7 keterangan teks sampai nikah varchar 20 default 0 status enum 1 0 not 0 default primary key nomor KTP engine my exam default charset latin 1. Sekian dari penjelasan saya. Perkenalkan, nama saya Umi Fatimah, NIM 2020 51154, kelompok 4, rekayasa perangkat lunak. Di sini saya bertugas sebagai Scrum Master. Tugas dari Scrum Master yaitu yang pertama, memimpin dan membimbing tim. Yang kedua, merencanakan implementasi Scrum dalam tim. Yang ketiga, memastikan tujuan, ruang lingkup, dan ranah produk dapat dipahami oleh tim. Pada proyek kali ini, owner menginginkan sebuah sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengaksesan informasi di Desa Sambiroto. Kemudian, kami sepakat untuk membuat sistem informasi tersebut dan kemudian pada proyek ini kami beri judul Sistem Informasi Berbasis Web pada Desa Sambiroto, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Untuk latar belakangnya dibuatnya sistem informasi ini yaitu dalam era yang sangat modern ini, masyarakat dituntut untuk mengetahui dan mengerti perkembangan tentang pentingnya teknologi yang ada. Teknologi memberikan kemudahan untuk membantu setiap kegiatan manusia baik dunia akademik, pembangunan, dan lain sebagainya, terutama di bidang pemerintahan atau e-government. E-government didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, di mana pemanfaatan teknologi komunikasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Suatu penyampaian informasi menggunakan sebuah aplikasi berbasis web akan lebih mudah dalam menerapkan informasi yang berkembang saat ini. Maka diperlukannya sebuah sistem baru yang harus diterapkan di Desa Sambiroto sebagai salah satu solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengaksesan informasi di Desa Sambiroto yang masih menggunakan sistem manual. Dengan akan diterapkannya sistem e-government diharapkan membawa dampak yang cukup baik dan menguntungkan bagi semua pihak yang berkepentingan. Tujuan dari sistem informasi ini yaitu yang pertama, menghasilkan sistem informasi yang dapat digunakan sebagai sarana penyampaian informasi pemerintah pada Desa Sambiroto melalui website. Yang kedua, terwujudnya sistem pengolahan data
pemerintahan desa yang lebih baik dan terintegrasi karena sistem yang berjalan saat ini masih menggunakan sistem manual. Dan yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi yang telah dibangun untuk mengolah data pemerintahan agar dapat menghasilkan sebuah informasi yang dapat diakses secara cepat dan akurat. Berikut adalah tampilan fitur aplikasi. Penjelasan penggunaan aplikasi disampaikan oleh tim development. Kemudian dari proyek ini dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, dengan adanya penerapan sistem informasi e-government pada Desa Tresno Maju, maka pada Desa Sambiroto, maka penyampaian informasi yang dilakukan dari pihak desa kepada masyarakat akan lebih efektif dan efisien. Dan yang kedua, dengan adanya e-government, maka informasi yang ada dapat diakses setiap saat secara online oleh semua masyarakat Desa Sambiroto yang memungkinkan penyediaan data selalu mutakhir. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.